Ibu Iren akan menyampaikan materi tentang pilah pilih 3M, metode, media, dan materi. Barangkali Bapak Ibu sekalian sekedar mengingat bahwa sejak 9 bulan atau sekitar ya awal tahun di 2020, tepatnya di Maret itu kita semua atau di dunia ini kena pandemi dengan COVID-19 dan itu dampaknya terhadap pendidikan juga sangat luar biasa. Jadi menimbulkan perubahan paradigma di pendidikan, perubahan metode penyampaian materi dan sebagainya. Ini kita belum tahu. Tadi saya sudah sedikit berbincang dengan Ibu Iren bagaimana pendidikan ke depan ini terkait dengan penyiapan materinya, metodenya pembelajaran sehingga lebih efektif, gitu kan, efisien, serta mungkin yang sering dikeluhkan Bu, akhir-akhir ini pembelajaran online itu sangat menjenuhkan gitu ya oleh mahasiswa. Ini tepat sekali. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Irena Mauren gitu ya tentang pilah-pilih materi. Ya barangkali khususnya terkait dengan pembelajaran daring. Jadi tanpa perpanjang waktu, kami persilahkan Bu Irena untuk menyampaikan paparan. Kita punya waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam, Bu, fleksibel. Oke. Ya, jadi waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya ke Ibu Iren. Kemudian nanti di bagian akhir akan ada sesi diskusi. Silakan, Bu Iren. Oke, terima kasih Pak Adi, terima kasih Universitas Bakri, dan terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah bergabung siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di masa pandemi ini saya banyak mendapat teman baru karena hampir setiap minggu ngamen ya istilahnya. Sebetulnya saya yang belajar ya dengan mendapat banyak masukan dari Ibu Bapak sekalian. Jadi terima kasih memberikan kesempatan pada saya. Saya izin share screen. Semua ada di Google Docs. Saya selalu pakai Google Slide dan Google Drive. Nanti saya bisa share juga. Sudah tampil di layar ya? Oh belum? Oh, sudah sekarang? Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Pilah-pilih 3M ya Ibu dan Bapak, metode, media, materi. Ini sebetulnya shortcut. Jadi materi shortcut yang biasanya saya berikan karena pada dasarnya ini adalah perencanaan pembelajaran. Makanya saya kemarin bilang Pak Angga dalam kurung ya, perencanaan pembelajaran gitu. Kita tahu masa krisis. Oh ya, kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Saya Irena Mauren, tadi sudah dikenalkan, terima kasih. Bidang saya adalah desain instruksional atau desain pembelajaran. Kerjaan saya bikin-bikin kurikulum, bikin-bikin lesson plan, buat saya sendiri ataupun buat teman-teman. Saya juga berminat di bidang storytelling dan digital storytelling. Apalagi di masa pandemi, saya merasakan kalau saya memberikan storytelling atau digital storytelling ini amat berguna, amat bermanfaat karena bisa membuat saya dan siswa makin interaksinya makin tinggi gitu ceritanya. Kemudian yang ketiga, saya juga di literasi dan digital literasi. Dan di sini saya menekankan kalau digital literasi tidak digitalnya saja, jadi tidak teknikalnya saja, tapi justru kesiapan mentalnya untuk digital literasi itu yang lebih penting. Jadi masalah teknikal, apalagi kalau kita mengajar ya, buat kita apapun kemampuan digital kita itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita siap dulu apa enggak gitu. Perspektifnya dulu yang yang kita coba ubah bersama. Jurusan saya spesifiknya adalah desain sistem pelatihan dan pembelajaran. Jadi kerjaannya seperti itu dan insya Allah ujian terbuka saya pada awal Januari 2021 setelah terundur sekian bulan gitu. Alhamdulillah akhirnya kampus buka. Tapi kemarin ada tutup lagi bulan ini karena setelah sekolah bulan September Oktober kalau tidak salah Belanda mulai terbuka, mulai sekolah-sekolahnya mulai buka, tapi kemudian November ada second wave. Jadi
meningkat double, triple dari sebelum-sebelumnya. Jadi tutup lagi kemarin. Dan semoga Januari sudah buka lagi. Jadi saya tetap bisa ujian terbuka. Ujian terbukanya insya Allah akan online, tapi Belanda masih punya ceremonial thing yang di mana semuanya harus hadir di sana. Kecuali saya boleh online. Jadi Bismillah lah, bisa. Gitu. Itu cerita tentang saya. Balik lagi ke metode, media, dan materi. Jadi semua itu sebetulnya fokusnya adalah perencanaan. Jadi katakanlah kalau kita untuk semester depan, maka Desember ini sebetulnya kita full rencanain, maka semester depan semua akan berjalan dengan lebih baik. Tidak harus baik ya, bisa jadi kita modifikasi nanti. Tapi paling tidak 75% pekerjaan kita sudah selesai di bulan Desember untuk semester depan. Karena itu kalau ada perencanaan yang baik dan persiapan, maka performance kita juga akan lebih baik lagi. Itu prinsipnya orang kami, orang instructional designer. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan yang umum kalau kita mau bikin kuliah ya. Where are we going? How will we get there? Sama how will we know when we have arrived? Ini 3 di antara sekian banyak pertanyaan yang biasanya kita tanyakan. Nah, metode 3M itu tadi, metode media materi, itu hanya fokus pada yang tengah. How will we get there? Metodenya apa, caranya gimana, medianya disampaikan via apa, materinya bentuknya apa, seberapa banyak, dan lain-lain. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, itu adalah shortcut. Karena kita harus melalui dulu, where are we going? Apa sih yang kita inginkan? Tetap nggak tujuannya? Mungkin kalau sudah mengajar bertahun-tahun dengan pengalaman mengajar yang tinggi, saya yakin Ibu dan Bapak pasti sudah punya perencanaan yang matang. Tapi apakah perencanaan yang matang itu akan sesuai untuk generasi berikutnya? Itu yang biasanya membuat kita harus selalu melihat dan merencanakan ulang. Dan yang ketiga, pasti, tapi makin jarang lagi dilakukan, apalagi mungkin masa pandemi ya, seperti kemarin, yang penting kuliahnya lancar, yang penting masuk, yang penting mahasiswanya hadir gitu. Karena ya perbedaan pembelajaran di masa krisis gitu. Jadi how will we know when we have arrived? Ini akan berbeda setiap semester. Online, offline, blended atau tatap muka saja atau tatap maya saja. Atau bahkan kalau sekarang spesial adalah pembelajaran di masa krisis. Jadi semua harusnya beda. Harusnya kalau di masa krisis kita memberikan fleksibilitas yang paling tinggi di tujuan bahwa kita tahu kita udah sampai apa enggak, ini adalah harusnya kita menempatkan fleksibilitas di situ. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu, terutama well-being. Well-being ini yang kadang jadi nomor 2 dan nomor 3 gitu. Kita ngasih tugas, oke. Mahasiswanya lagi stres nggak sih? Kan? Kebanyakan saya tanya dulu, apa kabar ke mahasiswa? Semoga mereka dalam keadaan sehat dan keluarganya juga. Karena suatu ketika ada hampir 50% yang tidak bersemangat ketika saya tanya ternyata keluarganya ada yang sedang positif atau bahkan ada yang kedukaan. Jadi hal-hal ini yang membuat fleksibilitas kita lihat di akhirnya dulu. Nyampenya nggak usah lah kita berikan standar setinggi yang kemarin-kemarin. Ini tapi juga butuh konformitas dari institusi. Dan saya yakin institusi pasti akan menerima dan belajar menerima kalau argumen kita juga akan kuat gitu. Tadi juga disampaikan bahwa saya di QA ya, di penjamin mutu, ini berat sekali dari semester lalu gitu, karena kami tidak siap dengan format penjaminan mutu dari universitas untuk masa krisis. Formatnya adalah untuk masa normal, masa biasa gitu. Jadi ketika itu diberikan pada masa krisis, tentu banyak yang banyak kekurangan di sana sini.
Dan secara paper memang kurang, tapi akhirnya saya argumentasi panjang lebar bahwa seharusnya tidak diberikan format yang sama dan kita belajar untuk itu. Secara kilat ya Bapak Ibu, kita tuh kayak disuruh lari gitu untuk sekarang ini. Nah, eee, kita akan fokus pada yang tengah, tapi tidak menafikan yang kiri kanannya, karena sebetulnya metode media materi ini kalau di saya untuk merencanakan itu butuh model. Dari mana sih merencanakan gitu kan? Yang saya pakai adalah Assure. Jadi untuk assuring enjoy or joyful learning biasanya. Jadi biasanya kita mulai dengan analyze learners. Kalau dulu cukup lah ya tahu mahasiswanya umur berapa, asalnya dari mana. Eee, saya saya belum punya bayangan kalau Bakri kira-kira latar belakang mahasiswanya bagaimana gitu, lebih tahu Bapak Ibu ya. Jadi, dulu cukup itu, dan itu sudah memenuhi standar kalau kita ingin membuat perencanaan hanya dengan, tahu sedikit latar belakang. Tapi kalau sekarang kita akan dituntut lagi. Jadi tidak hanya sekedar umurnya, tidak hanya sekedar gendernya, atau asal sekolah misalnya sebelum masuk Bakri pernah sekolah di mana gitu kan, eee, kemampuan hard skill, soft skill-nya bagaimana, tidak. Kalau sekarang banyak sekali yang menyangkut well-being. Dia tinggal sama siapa? Kok penting? Iya, eee, untuk well-being bahwa dia tinggal bersama orang lain atau dia tinggal sendiri, efeknya akan beda di pola pembelajar, pola hidup, dan lain-lain, dan bagaimana dia akan menerima pembelajaran dari kita. Harus tahu, itu personal sih, tapi kalau saya tanyakan di awal. Apakah tinggal sendiri, tinggal sama orang tua, atau tinggal sama wali, atau orang tua pengganti, atau tinggal sama teman? Beda lagi nih, gitu kan. Berarti nanti dibanyak-banyakin, kerja kelompok, atau kalau memang bukan dari jurusan yang sama, harus dibanyak-banyakin, apa ya, mewawancarai teman dari lain jurusan misalnya. Jadi itu akan menentukan, metode media materi kita nanti. Jadi, selain selain bagaimana dia hidup, bisa juga bagaimana kemampuan dia untuk online, di mana dia bakalan sering lihat materi kita. Memang kita menyarankan kalau bisa materinya buka pakai laptop ya, kalau bisa nanti kalau nge-Zoom pakai laptop ya, but we never know gitu kan. Keadaan masing-masingnya bagaimana, memungkinkan nggak dia bukanya di laptop, di tablet, atau di HP? Standar minimalnya apa nih? Kita tentukan standar. Bisa nggak dia pakai, eee, performance yang tinggi, atau kita ambil yang standar aja, yang penting bisa dibuka gitu. Ini juga akan menentukan untuk media yang akan kita pilih dan kita kembangkan. Harus tahu, eee, harusnya iya, mohon maaf iya. Jadi selalu kalau bisa ditanyakan di awal. Kemudian kalau kuota mungkin, kebanyakan kalau sekarang kuota tidak masalah ya, cuman kalau misalnya di Unesa sendiri, mahasiswa saya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi, ketika mereka harus berkelompok, satu di Madura, satu di Papua, satunya di Jawa Barat kemarin yang kelompok saya, di satu kelas yang saya asuh gitu. Jadi agak-agak gimana, satu beda waktu, maka kita akan menentukan kalau gitu kuliahnya enaknya jam berapa. Ada mata kuliah yang jam 7. Kalau saya tidak tahu mereka berada di dunia yang berbeda dunia yang berbeda, di, waktu yang berbeda, kalau tetap jam 7 ada loh berarti yang harus jam 6 berarti harus sudah siap gitu kan, agak tidak adil gitu. Maka saya selalu buat kesepakatan, saya selalu bikin janji, jadwal kita jam segini, kapan kita mau ketemu, kapan kita mau online, asinkronus atau tidak, sanggup atau tidak, begitu. Kemudian, eee, yang perlu lagi apa coba kira-kira? Kemampuan mahasiswa untuk, bermultimedia. Misalnya tugas-tugas yang lagi ngetren saat ini membutuhkan bikin video misalnya, karena, apalagi Bapak Ibu banyak yang di bidang teknik ya, otomatis
jenis materinya adalah prosedural, otomatis itu juga bukan sekedar konsep, tapi prinsip hubungan antar konsep, sehingga mereka mungkin harus menunjukkan, harus melakukan satu performance, gimana sih membuatkan ini gitu. Bisa menggunakan AR, augmented reality, juga bisa pakai VR, virtual reality, atau virtual classroom. Tapi kebanyakan mungkin mereka akan membuat video. Nah, sekarang mahasiswanya bisa nggak sih? Semua mungkin mampu ya, secara kuota, secara gadget, tapi mereka bisa membuat nggak? Belum tentu bisa, belum tentu semua mahasiswa kita sekreatif itu. Orang saya aja belum tentu kreatif gitu kan. Saya kalau nggak diserahin mengajar animasi katakanlah, saya juga tidak akan belajar animasi 3 dimensi gitu. Jadi, eee, di mana sih kemampuan teknis mereka untuk bermultimedia? Ini akan menentukan jenis tugas, variasi dari jenis tugas yang bisa kita berikan nanti. Ini baru tahap 1 ya, baru tahap, analyze learners. Analyze learners itu di A, berarti kita masih ada di S, S, U, R, E, tuh masih panjang. Oke. Kemudian karena yang tadi saya sampaikan kita itu tidak sedang belajar dengan daring, it's not online learning at all, it is learning in the time of crisis. Jadi ini tuh masa krisis. Well-being mahasiswa bagaimana, well-being kita sendiri bagaimana gitu. Kita harus ngajar, kita harus melakukan perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kita juga hidup bersosial, kita juga harus um, masih updating sama teman, kita juga berkeluarga, kita harus keep up sama family, apalagi di masa-masa seperti ini. Um, Tentunya hal ini tidak mudah kita lalui sendirian. Jadi, alangkah baiknya kalau ya itu dia, sebelum kita mulai merencanakan, sebelum, kita terjun dalam perkuliahan, kita tanya diri kita sendiri dulu, kita preferensinya apa sih? Gitu. Mari kita kenal diri sendiri. Jadi sebetulnya kita ini juga pembelajar, kita juga sedang belajar di sini. Maka analyze learners di sini bukan hanya mahasiswa, tapi juga diri kita sendiri. Kita nih jago apa ya? Gitu. Kalau ada, saya yakin di antara ibu bapak ada yang jago humor humor nih, jago ngocol ya, humoris. Itu adalah aset yang paling besar saat ini menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita, menarik, lucu, itu sudah nomor satu. Kita ini bintang saat ini, semacam seleb lah, kita selebgram kalah lah sama kita, atau kita bagaikan bintang K-pop gitu, kalau mau menempatkan diri kita. Berarti kita harus menghibur, iya, mau nggak mau. Masa iya terus kita, dengan nada yang datar, dengan, muka yang, sedikit kusut karena bete, karena satu hal, kemudian kita minta orang lain melihat kita. Pasti akan bete, karena semua itu menular. Karena positivity itu juga menular, negativity juga menular. Ini kita harus tahu dulu preference kita gimana, preference mahasiswa kita gimana. Waktu, jenis tugas, pengelompokan, mau milih sendiri atau gimana gitu. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke S yang pertama, state objective atau menentukan tujuan. Kok bikin lagi tujuannya? Tuh ya. Kalau saya harapkan sih ibu dan bapak bisa bersepakat sama institusi bahwa untuk kali ini mereka tidak diharapkan mahasiswa untuk bisa mengoperasikan mesin tertentu, katakanlah, atau bisa mengoperasikan app tertentu. Jadi turunkan standarnya. Kalau kemarin bisa mengoperasikan hal tertentu atau apps tertentu, sekarang tahu deh prosedurnya itu kayak gimana, bisa deh mengurutkan. Jadi, itu aja sudah cukup. Mungkin ya kalau boleh nih. Tapi kalau memang kira-kira mahasiswanya mampu, ya itu akan jadi bonus gitu. Tapi standarnya dikurangin sedikit karena pertimbangan masa krisis tadi. Ini di state objective, di S yang pertama. Kemudian kita ada S yang kedua, di mana kita masuk pada pilih 3M, baru kita bukan tinggal memilih ya, kita juga bisa memilah. Kalau memilah,
Berarti kita sudah jadi, mmm, apa istilahnya, kalau orang Surabaya bakulan, pengumpul, pemulung. Maka mari kita jadi pemulung, digital, pemulung digital. Jadi kita tidak harus menemukan semua sendiri kok, Ibu dan Bapak. Berat lah kalau harus bikin semua sendiri. Kita work smart, saya penganut work smart, tidak work hard gitu ya. Jadi mari kita cari. Di YouTube itu ada banyak materi yang bisa kita gunakan, ataupun website-website, ataupun film-film. Mari kita, eee, perbanyak variasi kita dengan berkelana secara digital. Dikumpulin semua. SlideShare, punya banyak PowerPoint yang bisa kita gunakan. Selain SlideShare juga banyak, di LinkedIn juga ada. Atau mungkin Ibu Bapak bisa membentuk kayaknya ada nih grup per dosen-dosen per program studi tertentu gitu ya, di mana kita bisa sharing, bahan-bahan pembelajaran. Kita tidak harus sendiri gitu. Karena itu istilahnya adalah memilah-milah dulu. Setelah kita pilah-pilah yang masuk, baru kita pilih yang sesuai. Jadi di sini kita tidak mengembangkan, tidak dianjurkan mengembangkan. Lelah, lelah jiwa. Semoga setuju sama saya. Tapi kalau idealis monggo. Saya selalu mengagumi yang idealis dan mau bikin sendiri, berarti, jagoan. Kemudian setelah kita memilah, memulung dulu, setelah kita memulung kita memilah, setelah dipilah-pilah kita pilihin, setelah kita pilih masih ada satu tahap, namanya tahap U, utilize media and material. Gimana sih make media ini? Sudah dapat YouTube katakanlah, udah dapat, potongan-potongan video. Sekarang kita pikirin, gimana sih makainya? Gitu. Dipotong-potong, mahasiswa yang suruh ngelihat, atau kita nobar? Kita set the time, and then kita make an appointment with the students, and then kita, nobar. Saya juga suka nih kalau ada YouTube yang agak panjang gitu materinya 30 menit ke atas, saya suka bikin poster, "Yuk, hari Rabu jam 8 pagi kita nonton bareng," gitu. Eee, Nontonnya di YouTube boleh sendiri-sendiri, Zoom-nya saya buka, Zoom saya buka, tapi kita nonton sendiri-sendiri boleh. Dan itu, ternyata anak-anak juga enjoy, mahasiswa juga enjoy di situ. Jadi, ini satu tahapan yang, kadang kita, ya udah kita ngumpulin, kita udah banyak materi nih, udah kasih aja nanti mahasiswa selesai gitu. Eee, apa sih yang harus dilakukan nanti ya, tambahan, jangan sekarang. Kemudian ada tahap satu lagi yang masih berhubungan dengan 3M, yaitu required learner participation. Jadi, bagaimana kita merencanakan partisipasi mahasiswa terhadap apa yang sudah kita buat. Bisa, partisipasi mereka terhadap diri mereka sendiri, aktivitasnya apa mahasiswa, atau kalau lagi sama kita nih, lagi Zoom, mereka harus gimana ke kita, harus ngobrol, harus harus tanya, atau harus presentasi, paling membosankan ya kalau mereka hanya harus presentasi. Kemudian, ini yang akan jadi catatan buat kita nih, R yang hampir terakhir, nanti kita bahas juga. Kemudian ada satu tahapan yang terakhir, evaluation. Evaluation ini kalau di dalam Azure, bukan evaluation untuk mahasiswa, tapi evaluation untuk kita. Evaluation untuk kita ini karena saya orang penjaminan mutu, saya selipkan sedikit. Kalau untuk kita itu berarti, eee, kita fokus pada satu hal aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi misalnya semester ini atau 1 bulan ini kita fokus pada interaksi kita sama mahasiswa. Mahasiswa harus interaksi sama dirinya sendiri, sama media, sama temannya, sama kita gitu. Untuk interaksi aja sudah ada 4 poin. Dia aktif sendiri, dia aktif dengan, materi kita, dia aktif dengan temannya, dan dia aktif dengan dosen pada saat Zoom. Ini sudah jadi kategori sendiri, udah jadi 4 variabel, sudah butuh berapa indikator sendiri. Karena itu kalau misalnya, oh kalau gitu bikin bikin format evaluasi manajemen mutunya yang semuanya deh, semua-semuanya. Nggak, eee, kalau manajemen mutu harus bikin semua, tapi tidak semua harus baik. Jadi, eee,
tolong yang memegang manajemen mutu atau yang decision making di bidang itu, bisa menurunkan. Kalau kemarin misalnya 75% tolonglah, sekarang 60% lah, sudah bagus. We don't have to hit 100% these days dengan masa krisis yang mengutamakan well-being gitu. Well-being terus dari tadi iya, karena stres kan nggak enak. Oh sorry, depresi kan nggak enak. Kalau stres boleh, depresi ya nggak boleh. Dan ini adalah cycle. Karena itu panahnya juga cycle terus-menerus berdasarkan evaluasi kita. Mari kita mengevaluasi lagi learners-nya gimana, kitanya gimana, dan kita mau belajar apa nih? Kita akan bersedia untuk belajar metode apa nih yang berikutnya, gitu kan. Kemudian eee, kita bisa masuk nih, analyze learners tadi pertimbangannya adalah apa, maka bisa Ibu Bapak masukkan sendiri nanti, karena saya akan men-share link-nya atau nanti sudah akan di-share oleh Pak Agas link-nya, bahwa eee, apa sih gadget mungkin yang paling penting nomor satu, di mana dia buka. Jadi app yang akan dikembangkan atau materi, misalnya kita bikin e-book atau kita bikin e-modul, maka kalau kita bikin e-modul, eee, bisa nggak sih dibuka di, laptop gitu kan. Kemudian muncul pertanyaan nih, ini kalau dari mahasiswa saya, "Bisa nggak Mem kita bikin tuh media, bagus banget, jadi mau dibuka di laptop boleh, di HP bisa, di tablet oke," gitu. Iya, bisa, boleh emang. Tapi, kalau teknologi pendidikan kan kita harus efektif nih, kita nggak bisa kayak departemen store yang kita buka untuk semua orang, gitu kan. Kita harus benar-benar spesifik pada mahasiswa kita sendiri, pada siswa kita sendiri. Itu akan jadi satu pertimbangan. Eee, Nanti kalau Ibu Bapak mau menambahkan, bisa nanti saya beri kesempatan pada saat tanya jawab, kita share, tapi kurang lebih seperti itu ya. Eee, kita lanjut. Nah, sekarang state objektif. Tujuannya maunya apa nih? Fix dari jurusan, fix dari universitas, atau diberikan kelonggaran untuk membuat kembali, untuk menurunkan standar kita. Itu tergantung kita dan bagaimana kita memperjuangkan, ke depan kaprodi dan ke depan, penjamin mutu di tingkat universitas. Ini saya turunkan nih semester ini, jadi maaf, tidak sesuai kompetensinya misalnya. Boleh apa enggak ya, tergantung. Apa pertimbangannya? Mungkin pernah mendengar untuk, jadi tujuan ada kognitif, intelektual ya, intellectual skill, ada afektif yang sifatnya attitude, atau juga ada psikomotorik. Misalnya kalau dia harus mengerjakan sesuatu maka dia, eee, lebih ke psikomotorik, misalnya jurusan PJOK tapi tidak ada di Bakri ya, menurut saya. Maka kita fokus ke kognitif nih, siang hari ini. Bapak Ibu udah bisa langsung aja browsing kata kerja operasional, istilahnya KKO, kata kerja operasional untuk digital learning. Nah, ini kita ada 6 tingkat ya, C1 sampai C6, dari lower thinking skills ke higher thinking skills di sebelah kanan. Dan ini bebas. Kalau kemarin kita, anak-anak udah sampai harus create, kalau sekarang harus evaluate, that's fine. Turunkan satu standarnya, gitu. Ke mahasiswa lebih ringan, ke dosennya juga lebih ringan gitu, koreksinya juga lebih ringan kan. Karena koleksi create itu lebih membutuhkan effort kalau menurut saya. Bisa mereka, kalau misalnya di mata kuliah saya, maka mereka tidak harus membuat, eee saya ada namanya mata kuliah Computer Assisted Instructional. Jadi, sebuah app di mana sebuah pembelajaran perkuliahan di mana mereka harus membuat app yang, membantu siswa dalam pelajaran tertentu gitu. Kalau dulu mahasiswa saya harus create, sekarang mereka evaluate aja sudah bagus. Jadi saya turunkan satu tingkat gitu. Tapi kalau misalnya mereka setelah evaluate mereka tertantang, "Mem, ini kita udah selesai sih kita evaluate, CHAI-nya orang," gitu. Kita pengen, kita pengenlah bikin sendiri. "Oh ya silakan." Itu akan jadi nilai tambah, jadi saya berikan pada mereka.
Jadi kita ada remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Jadi sepertinya saya minta pointer. Oke. Sepertinya kalau di pendidikan tinggi kita akan fokus pada analyze, evaluate, dan create. Tapi karena masa krisis, kita fokus ke apply, aplikasi ya, yang penting setelah kalau remember itu mereka bisa baca sendiri loh Ibu Bapak. Kita berikan mereka artikel, kita berikan mereka modul, kita berikan mereka instruksi, apa sih yang harus dibaca, gimana sih cara bacanya, maka itu masuk remember, kemudian mereka mengerti, kita berikan pertanyaan untuk acuan, baru kita minta mereka untuk mengaplikasi, analyze, dan evaluate. Itu sudah oke. Nah, objektif sendiri, nanti kalau mau praktek boleh, nanti bisa saya lihat kalau Ibu Bapak mau menuliskan di kolom chat. Untuk menulis objektif atau tujuan, kalau menurut TP nih ya, kalau menurut teknologi pendidikan, kita harus ada ABCD. Yang pertama harus ada audience, jelas, itu paling gampang ya, diskon. Ada behavior, behavior yang mana? Yang tadi, apakah behavior ini masuk remember, masuk understand, masuk apply, masuk analyze, evaluate, ataupun create. Kemudian ada condition. Nah, condition ini apa ya? Kondisinya gimana? Jadi kalau dia harus menggambar sebuah penampang daun, ini SMP sih bukan kuliah ya. Apakah menggambarnya itu secara digital condition-nya atau secara manual? Ataukah mereka harus menirukan apa yang ada atau mereka harus melihat dan melihat maksudnya melihat di buku, atau mereka harus browsing dulu contohnya, atau mereka harus memotong sendiri penampang daun kemudian di mikroskop. Jadi harus ada mikroskop nih syaratnya berarti. Itu adalah kondisinya. Kondisi ini yang membedakan kelas kita dengan kelas orang lain. Gampangannya apalagi ya? Kalau mereka harus bisa membaca peta buta, gitu kan? Apakah mereka bisa membaca peta buta melalui Google Earth? Kalau ini sekolah keren gitu ya, ataukah mereka bisa membaca peta buta di hasil fotokopian nih, yang diberikan oleh gurunya. Kalau di masing-masing mata kuliah berarti disesuaikan, ini condition. Condition ini sering dilupakan. Ya udahlah yang penting mereka, mengenal cara kerja mesin A, gitu, udah selesai gitu. Mereka mengenal cara kerjanya via apa? Mereka membaca, mereka lihat videonya, mereka memiliki pengalaman langsung, itu yang akan harusnya ada di setiap tujuan yang kita tulis. Contohnya gimana? Ya nanti gampang. Kemudian yang terakhir adalah degree. Kalau degree saya yakin udah ya sepertinya. Misalnya dia mengenal, ada 3 variasi cara menjalankan, eee, cara menghitung, eee apa nih, perhitungan tertentu, agak beribet nih kalau saya cari contoh bukan pendidikan. Maka misalnya ada 5 varian, dia harus bisa berapa varian, ini yang masuk ke dalam degree. 1 varian sudah cukup, sebutkan itu varian apa. Maka dia bisa, untuk Bapak Ibu nanti misalnya, kalau saya bikin, objektifnya ya, Ibu dan Bapak bisa menulis tujuan pembelajaran yang memuat A, B, C, dan D, eee nggak pakai mikir, langsung di kolom chat setelah saya selesai presentasi misalnya, itu condition dan degree-nya gitu. Atau saya berikan waktu 1 hari, kondisinya merenung dulu sehari semalam, terus besok sudah ada nih tujuan pembelajaran yang memuat A, B, C, D. Memuat A, B, C, D adalah degree. Jadi nggak boleh nih cuman ABD aja gitu. C-nya kapan-kapan deh, belum belum bisa mikir atau C-nya fleksibel deh terserah mahasiswa, mau dalam kondisi apa aja saya terima gitu. Tapi itu juga kondisi sih, kondisi yang cerdas. Tapi kalau boleh, jadi tujuan yang baik itu punya A, B, C, D di dalamnya. Kita lanjut.
Sekarang kalau kita sudah analyze learners tadi, kita sudah tahu learners-nya gimana, kita sudah tahu kitanya gimana preference-nya. Kemudian kita juga tahu tujuan kita apa. Apa sih yang mau kita capai gitu kan? Tadi sudah ditentukan. Terus sudah lengkap lagi, sudah ada behavior-nya, mereka harus ngapain, itu nanti akan jadi petunjuk assessment ya, behavior-nya. Kemudian condition-nya harus gimana, degree-nya harus seberapa seberapa tinggi dalam standar yang kita inginkan. Sudah ada A, sudah ada S, maka baru kita menentukan. Untuk apa sih tahu itu gitu kan? Supaya kita tahu. Maka mahasiswa nanti harus kerja individu atau kerja kelompok. Yang baik gimana? Yang baik adalah variasi. Kalau tadi disampaikan Pak Andi ya, kadang kita udah 8 bulan, 9 bulan, udah 9 bulan nih kita udah lahir jenuhnya ya. Udah 9 bulan 10 hari, udah jenuhnya udah mateng dan udah tinggal keluar gitu. Maka ini jangankan mahasiswa, kita juga butuh variasi. Kadang individu, kadang kelompok. Kelompok kecil, partner berdua, bertiga, berlima, atau keroyokan. Jadi, kalau saya untuk individual atau grup, itu saya bagi dalam 16 pertemuan ya, 14, pertemuan kuliah. Eee, dalam 14 atau biasanya saya ambil 12 pertemuan, ini saya bagi, sekarang individu, besok partner, besoknya lagi kelompok kecil, besoknya lagi, bersepuluh gitu dalam bekerja, dan ini menurunkan kejenuhan, baik siswa maupun dosen. Jadi kalau dibilang, "Wah ini mahasiswanya jenuh nih, tugasnya itu aja." Karena apa? Ya mungkin dalam perencanaan kita belum membuat variasi yang cukup dalam satu semester. Tidak harus satu pertemuan satu ya, nanti pusing juga kita. Kita juga akan menentukan mana sih yang butuh asinkronus, mana yang butuh sinkronus. Tidak semua butuh sinkronus, tidak semua, bisa asinkronus, kan gitu. Kemudian pertimbangan ketiga, mana sih yang butuh eksposisi, jadi butuh butuh penjelasan dari kita. Kan fungsinya kita untuk menjelaskan sesuatu ya di sini, untuk consulting gitu. Maka, terakhir terakhir kali saya mengajar adalah di Belanda maksudnya, adalah semester, GASAL tahun lalu, 2019-2020. Di saat itu saya mengajar S3 ya, saya membimbing PhD di sana untuk, kemampuan mereka menjelaskan pada orang lain, karena penting menjelaskan ide untuk orang lain nih. Eee, di saat itu saya pikir, "Wah, yang saya ajar nih PhD." Gitu. Kalau saya lihat background-nya, satu kelas misalnya 20 orang untuk di satu semester, di sana dikit ya Ibu Bapak, satu profesor itu bimbing satu gitu, 1 tahun. Jadi mahasiswa PhD-nya memang tidak banyak seperti di Indonesia gitu. Mmm, ketika saya lihat background-nya, wah ini beasiswanya Marie Curie nih, gitu. Kemudian yang satu mahasiswa PhD, wah bidangnya nanoteknologi nih. Ini kemudian dia, sebelumnya S1, terus S2, itu sudah cum laude, kemudian mereka lulus dengan cepat gitu. Saya baca background-nya yang terakhir itu adalah mahasiswa-mahasiswa spesial, mahasiswa-mahasiswa PhD unggulan pada saat itu. Eee, ketika tahu ini, saya langsung meniadakan exposition. They don't need my explanation. Menurut saya, mereka nggak perlu lah ya dijelaskan, udah pada pinter-pinter kayaknya. Maka udahlah, langsung aja saya fokus ke application dan collaboration gitu. Kebetulan saya lihat, pada waktu itu banyak yang dari Eropa Timur, yang ini saya salah ya, eee, pembelajaran culture saya sedikit, terlalu labeling pada saat itu. Saya mengajar sekitar 3 tahun, jadi dari saya masuk saya sudah assisting profesor saya untuk, membimbing. Di saat itu saya juga menekankan collaboration, karena saya pikir, "Oh ini orang-orang Eropa Timur nih pasti individual nih," gitu. Karena itu saya fokus ke collaboration dan application. Ternyata setelah, eee,
pembimbingan ya kita tidak ada kuliah resmi memang karena kita S3 by research di kampus saya. Ternyata mereka butuh exposition, ternyata tetap butuh gitu. Se Bahkan kalau di TP ada kuliah nih, teaching smart people how to learn gitu ya. Saya pikir mereka smart people seperti ibu dan bapak gitu, kalau gitu nggak usah diterangin deh ya gitu. Dan ternyata butuh gitu. Itu adalah kesalahan terbesar saya pada waktu itu. Ternyata mereka minta, kok kamu nggak pernah ngomong apa-apa sih? Kok kamu nggak pernah jelasin sih? Oh salah ya? Oh butuh ya? Jadi itu kesalahan saya. Jadi eee, se sepintar apapun background atau pengetahuan dari mahasiswa ibu bapak, setinggi apapun bakat mereka, tetap mereka akan butuh penjelasan. Karena itu exposition juga akan kita pertimbangkan dalam perkuliahan kita, meskipun kuliahnya bersifat praktikal, gitu. Oke, kita lihat. Masuk lagi ke metode media materi, eee, ya. Sekarang kita lihat ada sinkronus dan asinkronus. Kalau saya di masa seperti ini, kalau membaca saya buat individual, selain membaca saya buat kolaboratif. Jadi kalau individual atau grup tadi, saya sudah menyinggung kalau saya buat variasi ya, individu iya, besok pairing, besoknya lagi kelompok kecil, besoknya kelompok 10-an gitu, cepet-cepetan jawab kalau brainstorming. Nah, sekarang kita fokus ke kapan sih harus sinkronus, kapan sih harus asinkronus gitu. Tidak ada aturan khusus 60% harus sinkronus gitu. Susah deh Ibu dan Bapak, apapun karena kita mata kuliahnya beda-beda. Jenis materi yang kita berikan beda-beda. Materi berarti ada materi yang sifatnya fakta ya, ada materi yang sifatnya prosedural, ada materi yang sifatnya metakognitif, atau ada materi yang sifatnya, hubungan antara konsep. Jadi prinsip-prinsip yang harus kita berikan. Maka, harus beda tiap mata kuliah. Berarti yang ahli siapa dong? Yang ahli ibu dan bapak sendiri nih ceritanya. Oke, kemudian apa pertimbangan kita? Yang pertama adalah high bandwidth. High bandwidth atau low bandwidth. Kita butuhnya gimana nih? Kalau mata kuliah kita siang-siang, waktunya orang kerja gitu ya, waktunya banyak orang yang kuliah gitu, maka kita harus berbagi bandwidth dengan sekian banyak orang. Cocok nggak sih jam kuliahnya sama yang kita butuhkan, gitu kan. Kemudian hal yang kedua yang kita butuhkan lihat adalah high immediacy. Bagaimana sih tingkat kebutuhan kita terhadap apa ya, interaktivitas, butuh langsung dijawab nggak sih, gitu. Maka berdasarkan high bandwidth dan high immediacy, ini yang saya ambil dari Stanford, saya orang Twitter, saya punya Instagram tapi, agak megap-megap, saya tidak lagi posting di Facebook juga, tapi saya di Twitter maksudnya. Maka kita lihat ada yang pertama, ada 4 zona ya, merah, kuning, biru, dan hijau. Ini di yang pertama nih zona merah nih Ibu Bapak. Kenapa kok merah? Karena dia butuh bandwidth yang gede, konsentrasi yang tinggi, dan dia memang butuh balikan yang langsung. Misalnya video conference semacam ini, gitu. Eee, kita bisa ketemunya sekarang ini, kita belum tentu ketemu besok-besok. Besok-besok kalau ibu dan bapak menyapa saya di email atau di Twitter, bisa jadi saya langsung jawab, bisa jadi tidak. Tapi dengan video conference, kalau ada pertanyaan, insya Allah saya langsung harus jawab. Kalau saya ada pertanyaan dan bapak ibu mau menjawab di chat, saya juga bisa langsung lihat gitu. Immediacy-nya tinggi. Then we can have video conferences or audio conferences. Bisa dengan audio aja, matikan kamera, lebih ringan bandwidth-nya, tapi tetap ini zona merah. Kalau tidak butuh interaktivitas yang tinggi, jangan. Pesannya Bapak Dirjen dan Mas Menteri juga gitu. Jadi, saya dipesan nanti kalau keliling, tolong diingatkan, kalau bisa tidak selalu zona merah yang dipakai. Tidak video conferences dan audio conferences, gitu. Kemudian ada zona kedua nih, zona kuning, yang agak-agak oke ya. Ini lebih sering, saya sendiri lebih sering melakukan ini.
Jadi pre-recorded video dan pre-recorded audio. Eh, jadi kita merekam dulu video kita kasih ke mahasiswa atau kita carikan nih video yang sesuai atau asynchronous discussion with video. Ini bisa pakai Flipgrid misalnya, banyak apps ya. Saya tidak tahu web learning Bakri sejauh mana, tapi kalau semua pakai semua upload pre-recorded video, kasihan juga kayak servernya ya. Jadi mari kita manfaatkan app-app yang ada dan gratisan di luar sana. Syukur-syukur kalau dibayarin juga, difasilitasi. Atau asynchronous discussion with audio. Ini kadang sering saya bikin podcast bales-balesan sama mahasiswa. Dan menurut mereka pre-recorded audio atau bikinan podcast ini juga lebih sering mereka lihat dibandingkan pre-recorded video. Tapi saya pendidikan ya, bukan teknik. Mungkin kalau teknik akan lebih afdol kalau video. Kalau di pendidikan mereka bilangnya enak mem, bisa didengarkan sambil main badminton gitu, atau bisa didengerin sambil naik sepeda gitu. Asalkan nggak panjang dan jangan meledak-ledak gitu. Mereka ada pesanan tertentu nih, "Mem, mau dong penjelasan," gitu, 15 minutes yang bisa diulang-ulang gitu ya. Jadi kalau untuk saya yang paling laris adalah zona kuning, khususnya pre-recorded audio di situ. Kemudian ada zona biru, ini yang dari saya ke mahasiswa. Jadi yang paling sering saya tawarkan ke mahasiswa adalah collaborative documents. Nanti bisa saya lihatkan. Saya menggunakan Google Drive. Di UNESA ada web learning, tapi saya baru, saya newbie di UNESA karena saya baru kembali dan saya belum aktif. Karena itu saya belum punya akun, jadi saya pakai Google Drive. Collaborative documents dan group chat and messaging. Jadi di WhatsApp atau Telegram. Enakan Telegram ya Ibu dan Bapak, kita bisa ada polling segala. Kemudian ada zona hijau yang paling adem nih, sesuai warnanya. Bisa dengan email, tapi email jebol ya. Atau discussion board. Discussion board bisa pakai teks aja atau teks dan images. Dan tentunya kita berikan mereka bahan bacaan. Ini dasar-dasar kita dalam memilih mau sinkronus atau mau asinkronus. Jadi tergantung balikan. Kalau ujian, skripsi atau mau ujian lisan, memang harus video conference. Ujian lisan, iya. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih suka ujian lisan, jadi saya akan online selama 15 menit dengan kelompok kecil mahasiswa. Mereka harus menampilkan tertentu, misalnya ujian mengajar nih, ayo coba ngajar penjelasan, coba bertanya, coba menjawab gitu dalam waktu 10 menit. Kalau bisa oke, pas, kalau tidak ya udah yuk dadah bye-bye, silakan coba lagi gitu. Lebih cepat, nggak pakai koreksi, nggak pakai koreksi dan selesai. Cuman butuh waktu lebih lama gitu aja. Tapi itu tergantung, sekali lagi tergantung jenis materi yang kita berikan. Ada, lanjut lagi. Oh ini sudah tadi, efeknya terlambat ya. Secara teknikal ini memalukan untuk saya. Ya, kita lanjut. Ya, oke. Nah, yang tadi saya bilang tentang exposition bahwa bagaimanapun juga kita harus tetap menyediakan eksposisi dalam semua pertemuan yang kita berikan. Perkara dibuka atau enggak terserah mereka, tapi kita siapkan. Saya juga menyiapkan itu untuk setiap pertemuan. Jadi metodenya bisa presentasi, bisa kita demonstrasi, bisa presentasi aja misalnya kita bikin video aja atau bikin video penjelasan kita, atau kita mencontohkan nih kalau mau ngitung pakai apps ini gimana gitu. Kalau mau bikin animasi pakai software apa harus gimana gitu. Medianya jelas bisa dokumen, dan ini harus bervariasi, lagi-lagi variasi ya, untuk menghindari jenuh. Jadi kalau masih jenuh, kurang gaya, kurang variasi dalam perkuliahannya, harus ada dokumen, PPT, podcast, video, webinar. Harus ada semua. Kalau bisa sih harus ada gitu, lebih menarik gitu.
kan. Eee, dan kalau bisa dibikin posternya. Poster ya mmm, kayak nonton bioskop. Kita ini kan jadi selebgram ya ceritanya, seleb learning gitu ya, untuk mahasiswa kita. Kita itu akan viral kalau kita menarik. Kita itu akan menarik kalau kita posting, iklan. Kalau kita nggak bikin iklan, siapa dong mau ngelihat gitu. Jadi motivasi kan ada 2 ya, ada intrinsik, ada ekstrinsik gitu. Kalau bisa, dua-duanya lah. Kita tidak berharap pada, "Loh kan mahasiswa butuh kita untuk menjelaskan, butuh untuk kerja kelompok." Ya udahlah intrinsik aja dari mereka gitu. Tidak bisa selalu seperti itu. Mereka juga butuh, motivasi-motivasi ekstrinsik. Eee, contohnya yang sedikit menguras kantong adalah bikin giveaway. Kalau pagi ini jam 7 pagi tadi saya bikin giveaway, jadi kalau yang jam 7 pagi itu tampil di kelas Zoom saya, sudah rapi, saya nggak bakalan tahu sih udah mandi apa enggak. Jadi sudah rapi, sudah cakep, kemudian, sudah bikin, capture-an diri sendiri dan sudah bikin refleksi tentang, eee, hari ini tuh apa kabarnya, terus harapan mereka mau kayak gimana, terus kira-kira kuliah hari ini tuh tentang apa. Singkat aja, bikinnya di notes di HP, kemudian di-capture, diserahkan ke grup, saya akan memilih 5 orang dan mereka akan dapat giveaway saya sekian, gitu. Oh ya, rata-rata minta ShopeePay. Kayaknya sekarang juga rajin belanja, kayak dosennya gitu ya. Dan ini ternyata menarik gitu. Dari yang kira-kira biasanya jam 7 itu agak-agak, "Mem, baru bangun setengah 8, Mem, baru bangun jam 8," gitu. Kali ini mereka jam 7 udah tampil, cakep-cakep semua, terus mereka udah pada rajin nulis dan refleksi. Refleksi itu metakognitif, materi metakognitif, pengetahuan metakognitif yang, apa ya, ignite the brain. Jadi, katanya brain-nya itu akan wired, mereka akan sparkling gitu. "Oh ya, aku gimana ya?" Gitu kan susah ya, kita sendiri aja susah harus refleksi. Itu untuk eksposisi, di mana kita harus menjelaskan. Ada juga application yang kalau emang ibu bapak teknik berarti banyak di tengah ini ya, application. Bisa bikin game, role play, simulation, interaktif, ini maksudnya interaktif media, mohon maaf. Bisa case studies, bisa melihat kayak kalau kemarin, desain animasi, jadi saya minta mahasiswa browsing YouTube untuk media animasi untuk anak TK dalam bahasa Indonesia. Ada banyak apa dikit? Kemudian, kalau banyak mereka bisa nggak nemuin yang baru di-upload tahun 2019, 2020, kemudian itu oke nggak kualitasnya? Terus yang bikin siapa? Mahasiswa atau perusahaan atau perorangan? How well is the quality? Jadi itu jadi case studies ya. Atau guided research, kita berikan pertanyaan, ini bisa 3 sampai 4 pertemuan lumayan kalau guided research, atau project work, yang bahkan bisa untuk 1 semester. Berarti project work satu tujuan kita pecah jadi 10 pertemuan, kemudian tujuan-tujuan kecil ini yang kita berikan setiap saat. Medianya yang tepat adalah, video, animation, serious games. Serious games ini sebetulnya adalah game ya, tapi karena untuk pendidikan kita bilangnya serious game, games yang serius. Jadi bukan bukan siapa yang paling serius, aduh saya nggak lucu, sorry, garing. Bisa online group activity atau e-tutoring. Ini saya juga suka. Jadi, untuk beberapa kelas di teknologi pendidikan yang membutuhkan kemampuan multimedia, misalnya membuat, animasi tadi, saya akan menanyakan di depan, saya akan memilih kurang lebih 10 mahasiswa yang sudah jago animasi, kemudian mereka bisa melakukan e-tutoring terhadap teman-temannya. Ini peer peer teaching ini bagus banget untuk masa-masa sekarang, eee, katanya ya, so far. Gitu, dan enak juga buat dosennya, hanya terima laporan, tips ya. Kemudian ketika kita merasa, oh ini sesuatu yang sifatnya, mmm, they have to learn with others gitu. Menulis cerita itu adalah, materi yang sebetulnya sifatnya adalah collaboration, yang butuh pertimbangan dari yang lain. Karena apa? Menulis cerita itu untuk orang lain, maka dia harus tahu pandangan orang lain, kan gitu ya.
Maka ini fokusnya adalah yang ketiga, collaboration. Collaboration ini akan membutuhkan bisa dengan online guided discussion, peer tutoring juga, atau collaborative work ya, bisa kita berikan dalam discussion forum, bahkan blog. Kita ngeblog seperti di Edmodo misalnya, kemudian anak-anak bisa komen, atau mereka yang posting juga yang lainnya bisa komen gitu. Dan kalau untuk mahasiswa S1 mereka masih butuh apa ya? Saya selalu butuh, oke, nanti kalau yang komen minggu ini akan dapat 2 poin, asal komennya serius gitu. Maka setiap minggunya mereka bisa belanja poin di sini dengan memberikan komen pada hasil-hasil kerja temannya, misalnya pakai Padlet atau pakai Jamboard di Google, maka mereka akan mendapatkan itu. Kalau kemudian tanya saya, "Waduh Bu, kalau gitu penilaiannya gimana ya? Tiap minggu dong? Kalau kuliahnya 1 oke lah ya. Kalau mata kuliahnya lebih dari 1, mateng lah ya," gitu. Di sini saya punya asisten, asistennya bisa dari mahasiswa tingkat akhir atau dari saya juga punya alumni. Pada masa seperti ini semua butuh kerja kan, maka saya mengkaryakan alumni-alumni yang belum bekerja atau, eee, jadi tidak bekerja di masa pandemi. Ini saya kumpulkan alumninya kemudian, saya berikan, akses pada mata kuliah saya tertentu, maka saya punya 1 asisten untuk 1 mata kuliah, dia mengikuti semua semua aktivitas kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi dalam 1 minggu biasanya saya memberikan alternatif ke mahasiswa. Kalian boleh baca, boleh lihat video, boleh, diskusi sama temennya. Padahal kalau diskusi kan juga harus baca ya. Either way, kalian tetap harus membuktikan bukti. Bukti kalian udah baca, bukti kalian udah nonton, video penjelasan, atau bukti diskusi kalian. Itu yang diposting, postingannya akan dapat poin. Nah, ini yang menilai, alumni itu tadi. Saya menerima laporan akhir, begitu. Work smart ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke materi. Kalau materi, seberapa banyak sih yang harus kita siapkan gitu? Bukan berarti kalau masa pandemi, masa krisis, pembelajaran online, kita bisa nih ngasih mereka 20 artikel untuk dibaca. Wih, gitu ya. Kita aja belum tentu baca loh. Saya maksudnya, saya aja belum tentu baca gitu. Maka kita bisa bantu mereka dengan chunk materials. Jadi materi yang satu panjang lebar itu misalnya di buku ajar, eee, amat disarankan di masa krisis ini kita tidak memberikan satu buku full, "Udah baca deh buku ini," gitu. Eee, Kemungkinan besar tidak dibaca gitu ya, hanya beberapa. Maka yang kita butuhkan adalah chunk, kita potong-potong. Oke, kalau bab 7 yang dibaca, baca 7.1 sama 7.5 aja, gitu. Tapi kalau kamu mau baca yang lain, that would be extra fun, gitu. Extra fun, kata dosen. Kata mahasiswa, ya males, gitu ya. Jadi, bisa kita berikan chunk materials, tidak semua. Bisa juga kita berikan full content. Ada buku ajar, ada modul, kita kasih deh semua. Yang kita pilah dan pilih itu kita kasihin semua. Boleh nih. Atau kita berikan linknya aja. Ini namanya toolkit ya, kalau di tenaga pendidikan. Berarti kita menyiapkan satu web page atau satu, dokumen di mana di dalamnya berisi link-link, materi-materi kita, hyperlink semuanya, bisa QR semuanya gitu ya. Jadi kita boleh memberikan link aja, terserah mereka mau buka yang mana. Kenapa sih kok nggak dibebasin? Coba cari definisi ini deh, cari sebanyak mungkin gitu. Kembali lagi pada ini masa krisis, ini masa pandemi. Ketika kita melakukan perkuliahan daring, ini saya nggak jamin nih ibu dan bapak lagi fokus nih ngelihat saya gitu atau dengerin saya, kan kita nggak jamin. Meskipun, sama institusi sudah ditugaskan untuk itu misalnya, sore ini harus melihat, mukanya Irena dan harus mendengarkan Irena gitu. Tapi belum tentu dan saya tidak bisa memastikan itu. Pak Angga sendiri tidak bisa memastikan itu, "Ayo siapa ini yang online, siapa yang enggak?" Gitu. Atau bahkan, eee eee, karena too many distraction, bisa jadi laptopnya hidup, tapi, lagi ngurusin yang lainnya nih.
lagi rapat sama teman-teman atau lagi ngobrol nih sama teman lama. We'll never know. Itu juga yang terjadi sama mahasiswa. Maka dengan kita memberikan link-link, kita lebih memusatkan perhatian mereka supaya nggak kemana-mana perhatiannya, supaya lebih fokus. Karena kalau kita ya udah bebas, kemudian mereka ngelihat Google Page ya, yang mereka lihat adalah Google Page, bisa jadi yang di-browsing macam-macam. Kan pasti ada nih keluar saran-saran. Sarannya YouTube, nanti ada notifikasi YouTube, ada notifikasi, anak-anak sekarang main apa ya, TikTok misalnya. Ada notifikasi TikTok, ada notifikasi belanja, itu kalau saya. Sudah mati ya? Oh iya, sudah mati. Jangan sampai saya lagi gini tahu-tahu Shopee gitu ya. Nah, karena banyaknya distraction, mereka membutuhkan limitation dalam hal itu. Disitulah pentingnya kita memberikan chunk materials atau full content atau links. Tidak bebas sebebas-bebasnya. Kasihan nanti. Dan ada lagi tambahan ekstra konten. Wah, kalau dikasih link aja belum tentu diklik. Kalau dikasih chunk material saja belum tentu dibaca. Ngasih full konten aja belum tentu dibuka semua. Kenapa harus memberikan ekstra konten gitu ya? Somehow, Ibu dan Bapak, ketika saya, di link resources nanti saya lihatkan ya, kemudian saya memberikan, "Ini ada ekstra konten, it would be fun if you read this." Karena ini cuma senang-senangan aja, kayak game ekstra atau bacaan yang, atau film yang menyenangkan tentang hal itu. Biasanya sama mahasiswa justru ekstra konten ini yang dibuka duluan. Nah, jadi, silakan memilih dan memilah ekstra konten yang harus dimasukkan. Apa ya ini? Gitu. Jadi kita udah punya tujuannya, kita lihat metodenya apa yang sesuai, asinkronus atau sinkronus, eksposisi atau, aplikasi atau kolaborasi, kemudian kita lihat materinya mau, mmm, sedikit cuman clue aja atau ada sedikit, chunk materials, ada semacam rangkuman atau lengkap full dengan full konten, tapi jangan lupa berikan juga ekstra konten. Nah, berdasarkan hal itu, maka, eee, dalam planning tipsnya ada 3. 1 harus personalisasi ya, tiap mata kuliah beda, tiap orang beda. Jadi kalau ibu bapak ada yang jago stand up nih, itu hebat banget, bisa dimasukkan tuh, pada saat kita Zoom kita nggak penting loh kita ngasih materi gitu. Bisa jadi kita hanya memberikan motivasi aja, 30 menit. Yang penting mereka itu semangat buka materi kita, itu gunanya personalisasi. Kemudian yang kedua tipsnya adalah availability, semua materinya ada, semua rencana planning-nya ada, tujuannya ada, dan mahasiswa bisa lihat itu dan bisa download. Itu availability dan yang ketiga yang, eee, saya ulang-ulang dari tadi adalah variation. Kenapa kita jenuh? Karena ya udah kita pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, bahkan sampai Sabtu Minggu isinya Zoom terus. Bahkan kemarin saya ikut seminar internasional, harinya hari Sabtu, gitu kan. Bahkan ketika UNESA bikin seminar internasional, persiapannya hari Minggu. Berarti kan dari hari Minggu sampai hari Minggu isinya Zoom. Itu bisa mengakibatkan Zoom fatigue, kelelahan. Eee, Planning seperti biasa, tiap institusi punya bentuk planning-nya sendiri-sendiri, tapi saya punya planning pribadi ya, biasanya saya buat identifikasi tujuannya apa gitu kan, yang tadi, kemudian metodenya apa untuk pertemuan ke-1 sampai 10, saya nggak bikin 12, nggak bikin 16 ya, saya bikin 10 rata-rata. Terus medianya apa, materinya bentuknya gimana, ini bukan isinya ya materinya apa, tapi di sini materinya saya bentuk links atau full content atau chunk aja. Harus variasi? Ya, harus variasi. Tidak semua mata kuliah butuh full konten, tapi juga jangan semua isinya links, kasihan mahasiswanya, tapi ada variatif, biar nggak bosen. Kemudian yang terakhir harus ada assessment. Gimana nih assessment-nya? Assessment-nya individu atau grup, gitu kan. Kalau grup kita enak nih koreksinya, dikit. Dan selesai untuk materi saya. Pilih-pilih 3M, metode media materi bersama saya. Eee
waktunya padahal masih ada, waktunya masih ada. Mungkin ada bisa tanya jawab saja, saya kembalikan lagi ke Pak Adi.